Shalom saudara-saudara, damai di hati. Setiap manusia pasti mendambakan kebebasan. Walaupun ada kebebasan yang hakiki, yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Itu yang digambarkan kalau dalam istilah bahasa Inggris dengan istilah freedom. Juga sebenarnya ada kebebasan yang sebebas-bebasnya yang mengakibatkan karena kebebasan itu orang lain justru menderita. Jadi kebebasan yang seringkali destruktif, merusak. Itu yang seringkali digambarkan dengan istilah dalam bahasa Inggris liberty atau liberté, bahasa Latinnya. Waktu abad 17 pemerintah Prancis menghadiahkan sebuah patung yang bagus sekali kepada pemerintah Amerika. Dan patung itu yang kita tahu ada di New Jersey yang disebut sebagai patung Liberty, patung Miss Liberty. Nah, ketika patung Miss Liberty itu dihadiahkan, dibawa lalu kemudian diletakkan di sebuah pulau kecil antara New Jersey dan New York. Jadi ke pulau patung Miss Liberty itu bisa dari New Jersey, bisa dari New York. Maka itu diiringi dengan sebuah falsafah, ya. Falsafah yang berkata liberté dan fraternity. Liberty artinya kebebasan, fraternity artinya persaudaraan. Nah, sejak itu alam kebebasan menguasai kehidupan masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa. Memang oleh karena alam kebebasan itu, maka ilmu pengetahuan menjadi lebih kondusif untuk dikembangkan. Dulu tidak kondusif oleh karena gereja melarang, ya. Contoh, Galileo Galilei menemukan bahwa alam semesta ini tidak bersifat geosentris atau berpusat pada bumi. Dulu pandangan kosmologi seperti itu. Kosmologi artinya ilmu alam. Dunia bumi ini adalah pusat dari semesta. Begitu Galileo Galilei, Kopernikus melakukan penelitian, ternyata bukan. Alam semesta ini bersifat heliosentris, yaitu berpusat pada matahari. Dan semua planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari, sambil berputar pada porosnya dia juga berputar mengelilingi matahari. Lalu Galileo Galilei atau Kopernikus, ya, yang ditangkap oleh gereja Katolik, disuruh menyangkal akan temuannya bersama dalil-dalilnya. Dia tidak mau karena ini penemuan, ada dalilnya, ada alasan-alasan logiknya. Dan karena dia tidak bersedia, maka dia dihukum mati oleh gereja dengan cara dibakar. Nah, itu gereja dulu, jahat. Namun ketika Martin Luther dan kawan-kawan melakukan reformasi terhadap gereja, di mana orang-orang Kristen mulai diberikan ruang untuk membaca kitab suci. Dulunya tidak bisa, hanya kaum klerus atau pejabat-pejabat gereja yang bisa membaca kitab suci. Tapi ketika direformasi, semua orang percaya harus baca kitab suci. Ketika semua orang percaya harus baca kitab suci, boleh menelaah kitab suci, boleh menafsir kitab suci, maka kemudian itu berimplikasi pada pemikiran, pengetahuan yang lebih bekerja dengan secara lebih luas, lebih mendalam, menganalisa segala sesuatu, dan mengakibatkan kemunculan sebuah kebudayaan baru yang disebut kebudayaan pencerahan, budaya pencerahan yang terjadi di abad 17 itu, sehingga ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berkembang sampai kini oleh karena adanya alam kebebasan itu. Tetapi di sisi lain alam kebebasan itu mendatangkan efek-efek negatif oleh karena
Ya, kita bisa lihat orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika ketemu saling ciuman, ketemu pacar saling ciuman di muka umum, dan bahkan menunjukkan penampilan-penampilan yang terbuka. Itu bukan masalah, bebas sekarang. Bahkan kalau orang ke Bali, saya pernah ke Nusa Dua, melihat turis-turis berjemur dengan telanjang, tidak ada sehelai benang pun di sana. Akibat dari liberty, kebebasan yang kurang bertanggung jawab, yang ada kalanya menimbulkan hal-hal yang destruktif, hal-hal yang merusak. Namun kita memang manusia secara asasi, secara mendasar membutuhkan kebebasan. Dalam kebebasan itulah kita akan bisa bereksplorasi, kita akan bisa untuk mengembangkan kehidupan, dan bahkan kita bisa menikmati ketentraman, kedamaian. Kita bisa bayangkan bagaimana hidup bisa senang, bahagia, damai, tentram dalam kondisi penindasan, dalam kondisi belenggu, dalam kondisi keterikatan. Pasti tidak bisa. Nah, berita pembebasan inilah yang dibawa oleh umat Sakaria kepada umat Israel yang sedang berada dalam keadaan belenggu, penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Nabi Sakaria ini menonjolkan tentang nubuat-nubuat Sakaria, di mana Sakaria itu tampil bernubuat di masa post-eksilis. Post-eksilis artinya sesudah pembuangan. Post artinya sesudah, eksilis artinya pembuangan, yaitu pembuangan di Babel. Umat Israel sudah pulang ke Yehuda, sudah pulang ke Yerusalem. Itu di sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Dan Nabi Sakaria bernubuat dalam konteks itu. Namun status bangsa Israel sesudah pembuangan mereka adalah masyarakat jajahan dari bangsa Persia. Mereka hidup di tengah-tengah provinsi yang menjadi daerah jajahan bangsa Persia, sehingga mereka belum memiliki kebebasan yang penuh. Selain daripada itu, ketika mereka sudah pulang ke Yerusalem dan kota-kota sekitar dari Yerusalem, ada sejumlah bangsa yang suka merongrong dan mengganggu mereka, seperti bangsa Tirus, bangsa Palestina atau Filistin, bangsa Sidon, Damsik, dan lain-lain, dan terakhir Yunani. Yunani ini yang paling berpengaruh. Oleh karena pada masa di abad kelima sebelum Masehi itu, Yunani ini bangkit. Bukan hanya bangkit secara militer, tetapi juga bangkit secara ilmu pengetahuan. Dan kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan modern itu bermula dari kebudayaan Yunani. Waktu itu muncul seorang raja yang sangat hebat, tak terkalahkan dalam ahli strategi perang. Dia ahli strategi perang. Namanya Alexander the Great atau Alexander Agung. Dia menaklukkan banyak sekali daerah wilayah, termasuk Persia dan Israel, Yerusalem. Jadi Israel ini kita tahu bersama, mereka pernah diperbudak di Mesir 500 tahun, lalu kemudian dibuang ke Babilonia. Di masa kekuasaan Babilonia, dari Babilonia dikalahkan oleh Persia, maka mutasi lagi penjajahan, kekuasaan. Israel jadi hidup di bawah kekuasaan Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani, mutasi lagi, mereka hidup di bawah kekuasaan Yunani. Selanjutnya Yunani dikalahkan oleh Romawi, mutasi lagi, Israel hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Israel dijadikan sebagai satu provinsi, yaitu provinsi Yudea di masa penjajahan Yunani dan Romawi. Alexander the Great ini sangat hebat, tercatat dalam sejarah, dan ilmu strategi perangnya itu dipelajari oleh semua tentara di dunia, termasuk di Indonesia sampai zaman sekarang ini. Tetapi kemudian setelah Alexander the Great tewas, muncul satu raja Yunani yang sangat jahat hatinya, yaitu yang bernama Raja Antiochus Epiphanes IV.
Dia raja yang sangat membenci orang-orang Yahudi dan dia sangat membenci Allahnya Yahudi. Suatu ketika Antiochus ini dia membawa pasukannya yang ada ribuan orang itu, prajurit, masuk ke Yerusalem dengan cara yang damai. Tapi ketika mereka sudah ada di dalam kota Yerusalem, jadi saya mohon supaya tidak ada yang jalan-jalan ya sedang ibadah. Sebenarnya kita biasakan sebelum ibadah sudah ke toilet supaya nanti dalam ibadah kita tidak jalan-jalan. Anak-anak di sini juga sudah belajar akan hal itu. Sehingga anak-anak sudah besar, mereka tidak akan jalan-jalan sepanjang ibadah. Di mana kota tadi? Jadi saudara-saudara, Raja Antiochus IV, Raja Yunani sesudah Alexander Agung ini, dia jahat sekali, dia benci orang Yahudi, dia masuk ke Yerusalem dengan cara damai, tapi kemudian dia membantai, memakai pasukannya ribuan orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Banyak sekali yang meninggal, dibantai dengan pedang, dengan cambuk, dan anak-anak yang laki-laki yang didapati bersunat semuanya digantung di leher. Lalu kemudian Raja Antiochus ini yang menduduki Yerusalem dan dia melarang Taurat dibacakan, Taurat diberitakan, dan dia mengganti penyembahan ibadah di Bait Suci di Yerusalem itu dengan penyembahan terhadap dewa Zeus. Sampai dia masukkan kepala babi di dalam Bait Suci di Yerusalem itu. Dan ini sangat melukai hati religiusitas keberagamaan dari orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Sampai kemudian dalam konteks itu muncul pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut kelompok Makabe di bawah kepemimpinan seorang yang bernama Matias. Setelah Matias meninggal, maka dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yudas Makabe. Dan di bawah kepemimpinan Yudas Makabe, sekelompok besar orang Yahudi yang memberontak terhadap pemerintah penjajah Yunani ini, mereka berhasil memenangkan peperangan, mereka berhasil menyucikan kembali bait Allah, mengeluarkan dewa-dewi dan simbol-simbol berhala yang ada di bait Allah, dan kembali membawa Israel pada ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka, kepercayaan Yudaisme. Nah, kemenangan Yudas Makabe ini, itulah yang oleh para penafsir menafsirkan sebagai sebuah penggenapan atas nubuatan yang dicatat pada ayat 11 sampai ayat 17 pembacaan kita tadi, bahwa Israel akan mengalahkan Yunani. Yunani meskipun tampil sebagai negara superpower pada waktu itu, tetapi oleh pertolongan campur tangan Tuhan, Tuhan menjadi pahlawan perang di tengah-tengah Israel, dan Tuhan berperang atas nama Israel mengalahkan negara superpower ini pada waktu itu. Itu ayat 11 sampai 17. Tetapi saya ingin kita untuk berfokus pada ayat 9 dan ayat 10. Di mana di situ ada panggilan untuk bersukacita, bergembira, berbahagia, bersorak-sorai oleh karena Raja Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Israel datang. Datang dengan apa? Datang dengan keledai. Datang untuk apa? Datang untuk mengerjakan pembebasan. Datang untuk apa? Yang kedua, datang untuk memberitakan dan menghadirkan kedamaian. Bukan hanya di Israel, tetapi juga di seluruh bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ada dua hal yang ditunjukkan dalam ayat 9 dan 10 ini. Raja Mesias itu datang dengan mengendarai keledai. Mengendarai keledai artinya datang dengan misi perdamaian. Kalau raja datang dengan mengendarai kuda, berarti datang untuk berperang. Datang dengan mengendarai keledai, berarti datang untuk sebuah misi perdamaian.
Sehingga dikatakan semua senjata-senjata peperangan di Israel akan dimusnahkan. Raja ini dia tidak datang dengan bom nuklir. Dia tidak datang dengan senjata-senjata nuklir. Dia tidak datang dengan rudal-rudal yang tercanggih. Tetapi dia datang dengan tangan kosong, hati yang lemah lembut, penuh kasih, dan dengan satu misi, yaitu misi perdamaian, supaya tercipta ketentraman, kedamaian, kesejahteraan di Israel, bahkan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, raja yang datang dengan keledai ini menunjuk pada Yesus. Karena itu dalam 4 Injil dikisahkan tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Raja ini datang untuk membangun apa? Untuk membangun kerajaan Allah, kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi Israel, Yahudi mengalami kesalahan perspektif terhadap kedatangan sang raja damai ini. Mereka pikir Yesus sebagai Raja Mesias, Raja Damai yang dinubuatkan dalam perjanjian lama termasuk oleh Nabi Zakaria ini akan datang sebagai Raja yang akan mengalahkan pemerintah kekaisaran Romawi yang menduduki Yerusalem, yang menduduki Yehuda. Secara politis, lalu dia akan duduk di tahta istana kerajaan Yahudi baru yang merdeka, berdaulat, kuat, tak terkalahkan, aman dan sejahtera. Mereka pikir sang Mesias Raja Damai akan datang untuk membawa kebebasan, kemerdekaan secara politis seperti itu. Maka waktu Yesus masuk mengendarai keledai, mereka mengeluh-elukan dengan daun palem, dengan jubah-jubah yang mereka letakkan di jalan yang akan dilalui oleh Yesus yang mengendarai keledai itu. Dan mereka pikir sedikit waktu lagi Yahudi akan jaya kembali. Kerajaan Yahudi akan bangkit kembali dengan raja baru yang namanya Kristus, Yesus. Yang akan menjadi raja bagi kerajaan Yahudi baru yang merdeka, berdaulat, adil, makmur, aman, sejahtera. Tetapi ternyata sang raja kerajaan Allah itu, Raja Damai itu, tidak datang untuk menjadi raja secara politis, untuk duduk di istana kerajaan, melainkan dia datang untuk menjadi raja secara spiritual, secara rohani, yaitu menjadi raja bagi dunia ini yang kedatangannya ke dalam dunia mengerjakan misi pembebasan, yaitu pembebasan secara rohani. Oleh karena belenggu penindasan secara fisik, secara jasmani, secara politik, biangnya, akarnya ada pada belenggu penindasan secara spiritual, yaitu yang namanya dosa. Karena hati dan pikiran manusia telah dijajah, dibelenggu oleh dosa, maka terjadilah penjajahan secara fisik, terjadilah penindasan secara politis, terjadilah permusuhan, terjadilah peperangan, dan terjadilah berbagai macam kejahatan. Biangnya adalah dosa. Dan sang raja kerajaan Allah itu datang untuk membebaskan manusia dari belenggu biang kejahatan ini, yaitu dosa. Dengan cara dia menderita, mati di kayu salib, menanggung murka Allah karena dosa, lalu menerbitkan iman di hati orang-orang yang dipilihnya untuk diselamatkan. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, sang raja kerajaan Allah itu, maka karya pembebasan dosa yang sudah dilakukan Kristus berlaku atas mereka. Karena sudah berlaku atas mereka, maka dosa tidak lagi membelenggu, menindas, menjajah. Maut tidak lagi menjadi akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah dibebaskan. Dan otomatis benih-benih kedamaian, kasih, kelembutan seperti yang ada pada sang raja damai itu muncul, terbit, bertumbuh di dalam hati setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Dikatakan dia akan membangun kerajaannya sampai di ujung-ujung bumi.
Kapan itu nubuat itu tergenapi? Secara fisik, secara politis tidak. Tetapi secara spiritual sudah dan sedang dilaksanakan. Yaitu makin banyak orang percaya yang datang kepada Yesus di seluruh bangsa, maka makin banyaklah gereja, persekutuan orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan Sang Raja itu menjadi alat untuk menghadirkan kerajaan Allah di seluruh bumi ini, untuk memberitakan dan menghadirkan perdamaian di seluruh belahan bumi ini. Maka saudara-saudara, poinnya di sini ialah bahwa Yesus adalah penggenapan dan nubuatan Zakaria tentang Raja Mesias yang akan datang membangun kerajaan di muka bumi ini. Dan kerajaan yang dibangun di muka bumi itu adalah kerajaan Allah, kerajaan spiritual, bukan kerajaan secara politis. Dan dia bekerja melalui gereja, melalui orang-orang percaya secara individu, dan sebagai sebuah persekutuan dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah itu, membesarkan, meluaskan kerajaan Allah itu di muka bumi ini untuk memberi pengaruh-pengaruh yang positif dalam rangka menghadirkan perdamaian di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini. Soalnya tidak tahan ini, jadi gas jo. Maka apakah arti definisi dari kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah definisinya begini. Kerajaan Allah adalah intervensi dan kehadiran Allah dan pemerintahannya di tengah-tengah alam yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, untuk mentransformasikan alam yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa untuk menjadi miliknya kembali, yang dia pimpin, yang dia tuntun dan diarahkan menurut rencana-rencananya, menurut rancangan-rancangannya sampai pada masa kekekalan. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah kehadiran dan intervensi Allah dalam alam yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini, untuk mentransformasikan alam yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa ini menjadi miliknya kembali, yang akan dia pimpin, dia tuntun menurut kuasa rencana rancangannya sampai pada kekekalan surgawi nanti. Itu kerajaan Allah. Siapakah raja di dalam kerajaan Allah? Itulah Yesus. Kedatangan sang raja kerajaan Allah itu sedang kita rayakan di minggu-minggu Advent ini, dan karena itu menjadi bagian pembacaan di minggu Advent yang ketiga ini. Jika kerajaan Allah itu adalah sebuah entitas yang spiritual, bukan politis dan fisik, maka di manakah kerajaan Allah itu? Suatu ketika Yesus dikelilingi oleh orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Engkau mengajar tentang kerajaan Allah. Bila demikian, tunjukkan kepada kami, di manakah kerajaan Allah itu?" Lalu Yesus menjawab, "Kerajaan Allah tidak dapat dikatakan ia ada di sana atau ia ada di sini. Kerajaan Allah tidak dapat dikatakan, oh ada di sana, oh ada di sini. Sebab kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu." Itu jawaban Yesus. Sebab kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Tapi orang-orang ini tidak mengerti bahwa yang ada di tengah-tengah mereka adalah Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa di mana Yesus berada, disitulah kerajaan Allah itu berada. Jadi kalau Yesus ada di hidup kita, berarti kita warga kerajaan Allah.
Berarti kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah keluarga kita. Pemerintahan Allah ada di tengah-tengah keluarga kita. Allah yang memimpin hidup kita. Dia Raja yang melindungi dan memberkati kehidupan keluarga kita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah jemaat kita, maka berarti kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah pokok dari pemberitaan dan pelayanan Yesus. Sejak dia mulai tampil melayani, dia memberitakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sampai ketika dia sudah meninggal, bangkit 40 hari sesudah kebangkitannya, dia terus mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Yesus memberitakan kerajaan Allah agar supaya semakin hari semakin banyak orang yang masuk dalam kerajaan Allah untuk ditransformasikan dari orang yang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, dari orang yang terhukum menjadi orang yang dibebaskan, dari orang warga neraka menjadi orang warga kerajaan surga. Ditransformasikan, diubahkan. Dari hidup dalam dosa menjadi hidup yang bertumbuh di dalam kekudusan dan kebenaran. Ditransformasikan. Yesus ingin makin banyak orang yang masuk dalam kerajaan Allah seiring dengan makin diberitakannya tentang kerajaan Allah. Karena itu sesudah Yesus naik ke sorga, berita tentang kerajaan Allah itu disampaikan oleh para murid, disampaikan oleh gereja sampai pada zaman sekarang ini. Supaya apa? Supaya makin banyak orang yang masuk dalam kerajaan Allah itu dan ditransformasikan menjadi milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara untuk masuk menjadi bagian dan menjadi warga kerajaan Allah hanya ada satu cara, yaitu melalui pintu yang benar, dan pintunya adalah Yesus. Masuk melalui iman dan pertobatan kepada Yesus. Masuk menjadi anggota kerajaan Allah bukan melalui kelahiran secara lahiriah, karena saya lahir dari orang tua Kristen berarti saya anggota kerajaan Allah. Bukan. Menjadi anggota kerajaan Allah bukan karena saya beragama Kristen, bukan. Menjadi warga kerajaan Allah bukan karena saya berbuat baik, bukan. Bukan karena saya pendeta, bukan karena saya penatua, diaken, pelayan Tuhan, bukan, saudara-saudara. Bahkan di Matius 7 Yesus pernah berkata, bahwa ada orang-orang, ya ceritakan, yang datang kepada Tuhan, Tuhan, aku telah melayani demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu, aku memberitakan Injil demi namamu, aku melakukan pelayanan penyembuhan, pelayanan doa demi namamu. Yesus katakan, pada saat itu aku akan berkata, enyahlah kamu dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena kamu adalah pembuat-pembuat kejahatan. Bayangkan, sampai ada pelayan-pelayan lakukan mujizat pun tidak jadi bagian dari warga kerajaan Allah, saudara-saudara. Menjadi warga kerajaan Allah bukan karena perbuatan. Jangan pikir karena kita berbuat baik lalu kita akan menjadi warga kerajaan Allah. Tidak. Perbuatan tidak menjamin keselamatan seseorang. Keselamatan seseorang hanya dijamin oleh iman yang dianugerahkan kepadanya, iman kepada Yesus Kristus. Itu yang saya maksud tadi. Pintu masuk pada kerajaan Allah hanya Yesus Kristus. Caranya beriman kepadanya dan bertobat. Dan itu adalah anugerah. Ketika kita dengar firman, iman timbul, terjadi pertobatan, kaki melangkah mengikut Yesus, maka pada saat itu kita sedang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan pengakuan iman itulah yang nanti akan kalian sebentar sebagai calon anggota CD baru ungkapkan. Terjadi pengakuan iman, saya adalah pengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus. Terjadi ikatan perjanjian dengan Tuhan, saya menjadi anak Tuhan, Tuhan menjadi Allahku, dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Kalian akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus.
Ya mungkin kalian sudah beriman sejak lama. Kalian sudah jadi warga kerajaan Allah. Tetapi ini adalah merupakan sebuah ritual inisiatif yang harus dilakukan, diteguhkan sebagai sebuah tanda formal, indikator formal, kalian menyatakan iman kalian kepada Tuhan dan kepada jemaat. Jadi begitu cara masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya melalui iman. Bersyukurlah kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, karena berarti kita sudah dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Namun hal terakhir yang perlu saya ingatkan bahwa kerajaan Allah sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Ada 3 dimensi waktu. Sudah, yaitu ketika Yesus datang pertama kali melalui peristiwa kelahirannya. Sedang, karena dia sudah naik ke sorga dan dia memakai gereja untuk memberitakan, menghadirkan, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Akan, karena dia akan datang kembali pada kali yang kedua sebagai raja dan hakim yang adil mengadili semua orang. Dan ingat, karena itu sementara menantikan sang raja datang kedua kali, di dalam kerajaan Allah di dunia ini, tidak semua orang percaya itu, yang meskipun beragama Kristen, bergereja, yang adalah warga kerajaan Allah. Itu Yesus ingatkan lewat beberapa perumpamaan. Seperti perumpamaan yang saya sebutkan di penggembalaan tadi. Perumpamaan tentang semak duri atau apa itu, dan gandum, lalang dan gandum. Bahwa ketika seorang petani menabur, gandum itu bertumbuh, tapi juga lalang bertumbuh di sana. Saat lalang bertumbuh bersama dengan gandum, jangan dicabut, karena kalau dicabut bahaya, nanti gandumnya ikut tercabut. Tunggu saat penuaian, semuanya dicabut, baru dipisahkan. Lalang dipisahkan untuk dibakar, gandum disimpan untuk dimasukkan dalam gudang untuk disimpan dan dikonsumsi. Itu ibarat gereja. Di dalamnya ada orang percaya sejati, ada warga kerajaan Allah, ada orang percaya palsu, bukan warga kerajaan Allah. Tetapi kita tidak dapat mengidentifikasi mana orang percaya sejati, mana orang percaya palsu. Tidak dapat, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu tugas kita adalah selalu mengevaluasi diri, saya ini warga kerajaan Allah atau bukan. Tanda kita warga kerajaan Allah ialah kita mengasihi Yesus. Kita selalu datang beribadah menyembah Dia. Kita selalu mendengarkan pengajarannya, dan kita selalu berupaya berjuang untuk hidup menurut pengajaran firman-Nya. Kalau orang ini orang Kristen, warga gereja, masuk gereja tapi terus hidup berkanjang dalam dosa, hati-hati, jangan-jangan kita adalah lalang, bukan warga kerajaan Allah. Saat Tuhan Yesus datang nanti jadi pemisahan kambing dan domba, Matius 25. Domba di kanan, kambing di kiri. Lalang dikumpulkan untuk dibakar, gandum dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu, mari menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang Dia tuntun, Dia pimpin, Sang Raja tuntun, Sang Raja pimpin untuk bertumbuh di dalam kebenarannya, hidup di bawah otoritas Sang Raja, agar supaya kita betul-betul adalah warga kerajaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan untuk puji-pujian. Sesudah Bapak diundang